Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Tabita Octavia Hasugian sebagai Prime Minister dalam perdebatan kita pada hari ini. Mosi perdebatan kita pada hari ini yaitu Dewan ini memilih teknokrasi daripada demokrasi di masyarakat pasca konflik. Sebelum masuk ke dalam bangunan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk mendefinisikan mosi perdebatan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah, teknokrasi adalah sistem pemerintahan di mana para pengambil keputusan ataupun kebijakan dipilih berdasarkan keahlian teknis di bidang tertentu, bukan berdasarkan ideologi politik atau popularitas elektoral. Yang kedua adalah terkait dengan demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dewan Juri yang terhormat, dari definisi yang sudah saya paparkan sebelumnya, ada satu hal yang menjadi poin penting yaitu masyarakat pasca konflik. Di mana masyarakat ini bukanlah masyarakat yang normal, dan ini yang perlu kita sadari Dewan Juri yang terhormat. Mereka adalah orang-orang yang baru saja menyaksikan kehancuran institusi, hilangnya kepercayaan kepada pemerintahan, atau bahkan konflik antar sesama. Dalam kondisi ini, masyarakat sedang mengalami ketidakstabilan Dewan Juri yang terhormat dengan memaksakan sistem demokrasi yang prosedural yang mengandalkan kompetisi dan popularitas bukanlah sebuah solusi yang tepat, melainkan sebuah kondisi yang semakin memperparah ketidakstabilan itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Proposisi hari ini hadir dengan posisi yang tegas mendukung mosi perdebatan pada hari ini dengan memilih teknokrasi sebagai masa transisi dan pemulihan karena kami meyakini mandatnya bukan berasal dari identitas politik yang mereka alami di masa-masa lalu, melainkan dari kemampuan mereka memulihkan kembali kondisi pasca konflik itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Kami akan masuk ke dalam bangunan argumentasi di mana kami dapat membuktikan mengapa teknokrasi adalah sebuah jalan satu-satunya menuju pemulihan masyarakat untuk situasi yang lebih stabil Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah, mari kita bedah di mana demokrasi sangat berbahaya di masyarakat pasca konflik. Kita perlu pahami masalah utama dalam masyarakat ini adalah polarisasi akut Dewan Juri yang terhormat. Dan kondisi ini, cara yang paling efektif bagi seorang politisi untuk mendapatkan suara adalah dengan membangkitkan kembali sentimen kata lawan mereka. Akibatnya apa Dewan Juri yang terhormat? Demokrasi justru melegitimasi perpecahan dan memperkeruh situasi. Artinya Dewan Juri yang terhormat dengan melakukan sistem pemilihan yang diyakini oleh demokrasi itu sendiri akan memperkeruh situasi itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Jika dimisalkan kelompok mayoritas menang, kelompok minoritas akan otomatis merasa terancam dan memicu konflik yang disebut sebagai security dilemma Dewan Juri yang terhormat. Kami meyakini bahwa teknokrasi mampu memutus rantai ini Dewan Juri yang terhormat dengan menghilangkan elemen-elemen kompetisi identitas yang melatar belakangi para calon-calon pemimpin yang akan menstabilkan negara tersebut Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke argumen yang selanjutnya adalah terkait dengan netralitas dan stabilitas. Dalam masyarakat pasca konflik, legitimasi pemimpin dilakukan di atas persepsi keadilan dan netralitas Dewan Juri yang terhormat. Dan kami meyakini hal tersebut di mana kita ketahui bersama-sama bagaimana sistem pemilihan dalam teknokrasi itu adalah melihat latar belakang para pemimpin itu bukan dari partai politik yang mereka pegang, tapi dari sejauh mana kemampuan mereka ataupun keahlian mereka dalam bidang-bidang tertentu yang pastinya akan diaplikasikan untuk memperbaiki kondisi pasca konflik itu sendiri Dewan Juri tersebut. Yang seperti yang kita bahas pada mosi perdebatan kita pada hari ini. Kami meyakini seorang teknokrat akan melakukan kebijakannya di atas realitas yang ada, bahkan bukan karena beban politik ataupun bahkan berdasarkan basis di mana pemilihnya berada. Seringkali demokrasi itu malah menduluankan ataupun melegitimasi pembangunan yang di mana pemilihnya itu lebih banyak Dewan Juri yang terhormat. Inilah yang menjadi alasan kami juga mengapa ini sepertinya tidak menjadi solusi yang sangat tepat terkait dengan kondisi masyarakat di situasi pasca konflik ini. Hal ini yang menjadi krusial di mana dengan pemimpin yang tidak berasal dari warna politik maupun akan menciptakan
setiap kelompok dalam masyarakat akan merasa lebih aman karena mereka tahu bahwa kebijakan diambil berdasarkan realitas dan kebutuhan, bukan hal-hal lainnya. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pastinya orang-orang yang duduk di atas teknokrat itu adalah orang-orang yang memang mampu di bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah bahwa sadarilah masyarakat pasca konflik tidak membutuhkan janji-janji manis kampanye Dewan Juri yang terhormat, tapi mereka membutuhkan adalah solusi yang memang nyata dan bisa mereka rasakan secepatnya. Dewan Juri yang terhormat, demokrasi seringkali melahirkan pemerintahan yang lambat karena harus melakukan kompromi politik terhadap orang-orang yang sejalan dengan mereka terkait dengan jasa balas budi Dewan Juri yang terhormat, ataupun latar belakang dan lain-lain, dan itu pastinya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan tidak atas kepentingan masyarakat, terutama yang kita garis bawahi sekali lagi adalah terkait dengan masyarakat pasca konflik Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami yakin teknokrasi bekerja dengan prinsip yang efisien, pembangunan yang sukses yang dilakukan oleh tangan-tangan teknokrat atau ahli yang di bidangnya itu adalah bentuk rekonsiliasi yang paling nyata dan realistis. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat masuk ke dalam argumen selanjutnya adalah jika pihak oposisi mungkin berargumen bahwa teknokrasi telah merampas hak partisipasi rakyat, namun kami ingin menegaskan tidak ada partisipasi yang bermakna di tangan yang masih hancur. Dewan Juri yang terhormat, apa gunanya memiliki hak pilih atau apa gunanya demokrasi jika hanya menjadi kendala bagi para menjadi kendaraan bagi para pemimpin-pemimpin yang mungkin sudah rusak untuk naik kembali di pemerintahan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kami berpendapat bahwa pemenuhan hak dasar seperti keamanan, pangan, dan kesehatan yang merupakan fokus utama teknokrasi, dan ini menjadi persyaratan mutlak sebelum demokrasi itu benar-benar dijalankan. Kami tidak sama sekali menghapus demokrasi itu sendiri, tetapi kami meyakini bahwa dengan adanya teknokrasi ini, maka kita sedang membangun fondasi agar kelak ketika masyarakat sudah stabil, demokrasi bisa tumbuh di tangan orang yang lebih sehat ataupun di tanah yang lebih sehat. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, teknokrasi di masyarakat pasca konflik adalah sebuah kebutuhan darurat yang rasional dengan mengedepankan netralitas dan stabilitas di atas kepentingan identitas. Maka kita sedang menyelamatkan masyarakat dan pemerintahan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa Dewan ini harus memilih sistem teknokrasi demi perdamaian dan pemulihan pasca konflik itu sendiri untuk menjadikan masyarakat lebih stabil, dan pastinya bisa dilakukannya sistem demokrasi ini dengan lebih sehat. Terima kasih.